Coba bayangin deh, tiba-tiba Anda dapat tagihan dari pemerintah. Angkanya miliaran rupiah. Pertanyaan pertama yang muncul di kepala pasti, ini ngitungnya gimana sih? Nah, ini dia inti cerita kita kali ini. Satu pertanyaan simpel yang ternyata jadi sengketa gede. Dan ini dia angkanya, 2,6 miliar rupiah. Tepatnya Rp2.612.395.000. Ini bukan angka main-main ya. Ini tagihan beneran yang diterima sebuah perusahaan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Angkanya aja udah bikin kaget kan? Tapi yang bikin ini jadi kasus serius itu, yaitu sama sekali nggak ada penjelasannya. Angka ini muncul dari mana coba? Jadi, gimana cara ngitungnya? Ini dia pertanyaan utamanya. Seluruh pembahasan kita ini bakal berputar di satu pertanyaan itu. Pertanyaan yang nggak dijawab dan akhirnya bikin masalah ini sampai ke pengadilan. Logikanya gimana coba? Tagihan segede ini datang gitu aja tanpa ada rinciannya. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi ada perusahaan namanya PT Sinming Hua. Suatu hari, mereka dapat surat dari Bea Cukai. Isinya, ya itu tadi, tagihan miliaran rupiah. Masalahnya bukan cuma jumlahnya, tapi surat itu benar-benar nggak ngasih penjelasan apa-apa. Nggak ada satu baris pun yang ngejelasin dari mana angka fantastis itu datang. Kalau kita bedah tagihannya, emang sih ada rinciannya. Ada bea masuk, ada PPN, ada PPh pasal 22. Angkanya jelas tertulis di situ. Tapi yang paling penting justru nggak ada. Gimana cara ngitungnya? Ini tuh ibaratnya kita dapat nilai rapor, tapi gurunya nggak pernah ngasih tahu cara nilainya gimana. Kan aneh. Nah, ngadepin situasi kayak gini, apa coba yang dilakuin perusahaannya? Ya, mereka ngelakuin hal yang paling logis. Mereka nanya baik-baik secara resmi. Intinya cuma, tolong dong kasih lihat ke kami gimana caranya dapat angka segini. Simple kan? Dan permintaan mereka ini bukan asal-asalan loh, ada dasar hukumnya yang kuat banget, yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, atau sering disingkat UU KIP. Gampangnya, undang-undang ini ngasih hak ke kita semua, baik sebagai individu atau perusahaan, untuk minta informasi ke badan-badan pemerintah. Ini tuh penting banget buat transparansi. Jadi bisa kita lihat ya, mereka ini nggak gegabah sama sekali. Prosedurnya diikutin rapi banget. Langkah pertama, kirim surat resmi. Langkah kedua, mereka cantumin dasar hukumnya, biar jelas. Langkah ketiga, permintaannya juga super jelas dan wajar. Ini nunjukin kalau niat mereka tuh murni cuma pengen dapat kejelasan, bukan mau cari-cari gara-gara. Tapi, apa yang terjadi pas permintaan sesimpel ini ketemu sama birokrasi? Jawabannya, mereka kayak nabrak tembok. Nggak ada respon sama sekali, hening total dari pihak Bea Cukai. Nah, karena dicuekin inilah, perusahaan terpaksa harus naikin level sengketanya. Coba deh kita lihat timelinenya. Oktober, mereka kirim permintaan informasi. Lewat deadline 10 hari, nggak ada jawaban. November, mereka naikin jadi keberatan resmi. Lewat lagi deadline 30 hari di bulan Januari, tetap aja dicuekin. Nah, setelah berbulan-bulan diabaikan gitu, ya mau gimana lagi? Nggak ada pilihan lain selain bawa kasus ini ke lembaga yang lebih tinggi. Oke. Akhirnya, sengketa ini masuk ke persidangan resmi. Nah, disinilah Bea Cukai nggak bisa diam lagi. Mereka akhirnya harus jelasin posisi mereka. Kenapa sih? Kok nggak mau ngasih informasi yang diminta? Disinilah pertarungannya dimulai. Dan ini tuh kayak pertarungan klasik ya. Di satu sisi, ada hak perusahaan buat tahu informasi yang ngaruh banget ke mereka. Di sisi lain, ada klaim dari pemerintah yang bilang kalau informasinya itu rahasia. Jadi, panggungnya udah siap buat adu argumen. Argumen pertama dari Bea Cukai, tebak apa? Soal prosedur. Mereka bilang, wah surat keberatannya salah alamat tuh, jadi nggak sah. Perusahaannya jawab apa? Kira-kira gini, ini sih cuma alasan teknis aja buat ngehindarin pertanyaan intinya. Fokusnya jangan ke alamat suratnya dong, tapi ke kenapa nggak mau jawab. Nah, ini nih argumen kuncinya. Bea Cukai bilang, loh kan kami udah kirim email, file Excel isinya hitung-hitungan. Tapi kata perusahaan, itu file mati. Tahu kan maksudnya file Excel mati? Isinya cuma angka doang, nggak ada rumusnya sama sekali. Jadi kita nggak bisa lihat gimana angka satu nyambung ke angka lainnya. Itu sih bukan penjelasan namanya, itu cuma ngasih data mentah. Argumen terakhir, soal sifat informasinya. Kata Bea Cukai, ini kan urusan pajak pribadi, sifatnya rahasia. Lagian, kasusnya juga udah jalan kok di pengadilan pajak. Tapi perusahaan nggak setuju. Mereka bilang, hei, kami ini yang ditagih. Kami punya hak dasar buat ngerti detail keputusan yang dampaknya langsung ke kami. Gak peduli ada kasus lain atau enggak. Oke, jadi setelah semua adu argumen tadi, siapa yang menang? Gimana hasilnya? Yuk kita langsung masuk ke babak final. Putusan dari Komisi Informasi.
Dan hasilnya jelas banget. Ini kemenangan telak buat si perusahaan. Komisi Informasi setuju sama semua poin mereka. Pertama, perusahaan memang punya hak buat dapat informasi itu. Kedua, file Excel mati tadi tuh bukan jawaban yang cukup. Ketiga, nyuekin permintaan informasi itu pelanggaran UU KIP. Dan yang paling penting, proses di pengadilan pajak nggak bisa jadi alasan buat nahan informasi. Jelas banget kan? Bahkan ada kutipan langsung dari putusan resminya yang wah nusuk banget. Dibilang gini, tindakan Bea Cukai yang nggak ngasih tanggapan itu keliru dan tidak dapat dibenarkan. Ini pernyataan yang keras dan tegas banget loh, bener-bener negasin soal kewajiban badan publik itu apa. Jadi, apa sih intisari dari cerita ini? Ini tuh bukan cuma soal sengketa pajak satu perusahaan aja ya. Poin pentingnya itu jauh lebih besar. Intinya adalah hak kita sebagai warga negara buat nanya kenapa atas sebuah keputusan pemerintah itu dilindungi hukum. Dan sebaliknya, pemerintah punya kewajiban buat ngejawab pertanyaan itu. Nah, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Oke, kasus ini emang tentang perusahaan dan tagihan pajak yang jumbo, tapi prinsipnya kan berlaku buat kita semua kan? Jadi pertanyaannya, sejauh mana sih transparansi yang bisa kita tuntut dari pemerintah, terutama pas keputusan mereka itu ngaruh langsung ke kantong kita? Coba deh dipikirin.